tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk menyatukan banyak pendapat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berpengaruh besar bagi perjuangan pemuda di Indonesia. Saudara Ibran pasti kita dukung Raka penuh. Buming Raka Kita butuh sebagai generasi calon muda wakil yang presiden handal, dari koalisi Indonesia. generasi muda yang tangguh, generasi Anak-anak muda muda yang memiliki komitmen kebangsaan, generasi milenial, generasi Z. Teman-teman, menurut kalian bagaimana tentang Gibran yang akan menjadi cawapresnya Prabowo? Apa pendapat kalian? Apakah kalian mendukung? Apakah kalian akan membantah? Kalau saya sih mendukung. Pada dasarnya semua orang dalam yang namanya demokrasi, semua orang punya hak untuk dipilih ataupun memilih. Jadi kalau Gibran sebagai anak muda maju, saya rasa itu sudah dia punya hak. Bagaimana menurut kamu, teman-teman? Ya benar tuh yang kata saudara itu. Kita semua tuh memiliki hak untuk berpolitik. Jadi tidak apa-apa kalau gini saudara Gibran tuh dia menjadi salah satu calon cawapres dari Prabowo. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda, saudara Didi. Karena begini, saudara Didi, menurut saya pribadi, seorang pemimpin yang baik adalah calon yang kita sebagai masyarakat telah mengetahui rekam jejak kepemimpinannya sebelumnya itu bagaimana. Apakah kalian tidak merasa bahwa Gibran ini hanya memanfaatkan posisi bapaknya itu yang sebagai seorang presiden untuk dia bisa maju menjadi seorang presiden? Karena begini saudara, kita ini memilih tidak hanya untuk coba-coba saja, tapi kita itu harus pasti. Memang saya setuju seperti yang apa yang kamu katakan tadi kawan, bahwa kita ini memilih pemimpin bukan mencoba-coba ataupun berdasarkan sesuatu yang bersifat emosional, misalnya karena dia punya bapak presiden. Memang saya setuju dengan hal itu. Tapi pada dasarnya juga kita harus mempertimbangkan bahwa kita hidup dalam negara demokrasi, di mana semua orang wajib punya hak untuk memilih ataupun punya hak untuk dipilih. Pada dasarnya kalau kalian bilang tadi bahwa dia anak presiden atau siapa, bukan itu yang kita pertimbangkan, tapi siapa dia, apakah dia berani. Keberanian itu sudah menjadi bukti bahwa dia cocok menjadi pemimpin. Bagaimana menurut kawan-kawan? Setuju sekali. Saya tidak setuju. Kenapa? Menurut saya, menjadi seorang presiden itu bukan hanya modal keberanian. Menurut saya, pengalaman dan bagaimana cara dia bertindak selama ini juga harus ditinjau. Bukankah kalau Gibran yang baru saja menjabat sebagai wali kota, bukankah dia sangat tidak cocok dalam kriteria-kriteria tersebut? Bahkan calon presiden dan para presiden sebelum-sebelumnya juga merupakan orang yang sudah berpengalaman saat mereka mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Baik, betul sekali. Sabar dulu saudara Didi. Iya. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Raffi bahwa memang juga negara ini juga seperti kita tahu, negara ini sedang dipertaruhkan untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya pada tahun 2045 nanti. Jadi dari situ mana boleh kita memberikan tongkat pemimpinan negara ini ke orang yang hanya ingin mencoba-coba saja menjadi seorang pemimpin. Rasa apa yang kalian katakan tadi benar kawan, bahwa pada dasarnya kita memilih pemimpin ini bukan karena faktor coba-coba atau siapa dia. Tapi di satu sisi juga saya mendukung bahwa pada dasarnya dalam negara kita semua orang wajib dipilih, punya hak untuk memilih dan punya hak juga untuk dipilih. Siapapun punya hak untuk maju. Keputusan untuk siapa yang menjadi presiden pada dasarnya berada di tangan kita semua pada akhirnya. Di tangan kita siapa yang akan menjadi presiden ataupun wakil presiden. Bangsa ini adalah bangsa yang terdiri atas cara berpikir pemudanya yang berbeda-beda, hingga dibutuhkan satu cara pandang yang dapat menyatukannya. Lurus kan? Lurus. Bendera, siap. Pada sang bendera merah putih, hormat, gerak. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra
Wahai pemuda, dengarlah panggilan bangsamu. Kembalilah menjadi pejuang bangsa dengan menjadi garda terdepan. Teman-teman, dalam dunia politik, pemuda memegang kunci penting. Masa depan negara ini ada di tangan kita. Maka daripada itu, kita harus selalu berpikir kritis, berhati jernih, dan selalu semangat. Selamat Hari Sumpah! Dan kali ini, kami sebagai pemudi Indonesia, kami juga akan berperan aktif dalam berbagai aspek yang ada di dunia politik. Bukan hanya para pemuda saja. Dan juga, Marilah kita sebagai pemudi Indonesia berkontribusi aktif dalam dunia politik. selamat Hari Sumpah Pemuda!